Om Swastiastu, saya Niputu Dewi Rahayu dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 26. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kronologi proklamasi Indonesia. Yang pertama itu, karena Indonesia yang memang awalnya sudah dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Saat Jepang yang menjajah Indonesia, di sini Jepang sendiri menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, janji ini didesak oleh para pemuda agar segera ditepati. Untuk melaksanakannya, Jepang sendiri membentuk sebuah organisasi penyelidik usaha kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajima Widyodiningrat dan RP Suroso sebagai wakilnya. Dalam BPUPKI, organisasi ini menyelenggarakan 2 sidang, yaitu sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas sebuah dasar negara. Dasar negara ini dikemukakan oleh 3 orang tokoh dengan masing-masing pendapatnya, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Dr. Supomo, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Dari perumusan masing-masing tokoh ini, kemudian Insinyur Soekarno memberi ide bahwa akan nama yang dasar negara ini disebut dengan Pancasila, yaitu artinya 5 dasar negara. Setelah sidang yang pertama ini, kemudian dilanjutkan lagi dengan sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945. Di sini para tokoh sendiri membahas tentang Undang-Undang Dasar dan juga membentuk panitia kecil dengan tokoh-tokoh Indonesia di dalamnya. Nah, setelah BPUPKI sendiri sudah dianggap baik dalam melaksanakan tugasnya, Jepang membentuk panitia kembali, yaitu PPKI, di mana PPKI ini yaitu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai penasihatnya. Dalam PPKI ini, sebenarnya tugas dari PPKI adalah melanjutkan tugas-tugas sebelumnya dari BPUPKI. Namun yang lebih spesifik, PPKI ini merampung semua keperluan-keperluan Indonesia untuk memerdekakan kemerdekaannya nanti. Namun di sisi lain, negara Jepang sendiri kan sedang melakukan peperangan dengan Sekutu. Nah, karena peperangan ini, tiba-tiba Sekutu itu mengebom kota yang dibilang sumber perekonomiannya Jepang, itu kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, karena kota ini itu pusat perekonomiannya, karena itu dibom, kan otomatis Jepang tersebut perekonomiannya jatuh. Dia juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk melakukan penyerangan kembali kepada Sekutu. Lalu dengan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang dinyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, berita Jepang yang menyerah tanpa syarat ini kemudian didengar oleh pemuda Indonesia, di mana para golongan-golongan muda ini memanfaatkan kekosongan Jepang ini sebagai kesempatan mereka untuk menagih janji Jepang agar bisa segera menepati janjinya, yaitu memerdekakan Indonesia. Nah, karena golongan muda ini sudah benar-benar ingin memproklamasikan kemerdekaan, lalu kemudian pada tanggal 16 Agustus dini hari itu, para golongan muda ini mendatangi rumah Insinyur Soekarno, di mana di sini ia mengajak Soekarno dengan baik-baik untuk dibawa ke Rengat Dengklok, Jawa Timur.
Setelah itu di Rengas Dengklok sendiri itu dilakukan perundingan bagaimana tentang memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di sini tujuan golongan muda sendiri untuk membawa Soekarno itu agar tidak terpengaruhi lagi oleh Jepang. Nah, setelah melakukan beberapa perundingan tentang proklamasi, golongan tua atau Soekarno dan rombongan-rombongan tokoh lainnya kembali ke Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri mereka pulang ke rumah masing-masing. Namun, seperti tokoh penting yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ibu Fatmawati sendiri pergi ke rumah Tadashi Maeda. Tadashi Maeda sendiri merupakan laksamana dari Jepang yang memang memihak kepada Indonesia. Nah, di rumah Tadashi Maeda ini baru para tokoh itu merumuskan bagaimana teks proklamasi. Setelah semuanya selesai di rumah Tadashi Maeda ini, Insinyur Soekarno sempat membacakan teks yang sudah dirumuskan itu kepada kalangan-kalangan yang hadir di sana, seperti tokoh-tokoh penting. Setelah itu karena sudah disetujui oleh tokoh-tokoh itu, baru teks tersebut diketik oleh Sayuti Meli. Dan juga Sayuti Meli menyuruh Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih menggunakan seterai yang dimiliki oleh Soekarno. Terus setelah itu, setelah disepakati dan diketik, kembali melakukan perundingan siapa yang akan mendandatangani proklamasi ini. Setelah itu, akhirnya teks proklamasi ini ditandatangani sendiri oleh Soekarno yang mewakilkan rakyat Indonesia seluruhnya. Nah, pada pukul 10 waktu Jakarta, akhirnya Soekarno memproklamasikan teks itu di halaman rumahnya, yaitu pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, isi teks proklamasi ini adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, segitu saja sedikit penjelasan kronologi cerita proklamasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, maupun disengaja maupun tidak